Oke, baik teman-teman. Mari kita mulai aja untuk training kita pada siang hari ini. Oke, teman-teman, izin saya buka dulu sebelum kita mulai. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua ya teman-teman ya, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, ya walaupun kita tidak bertemu langsung, namun kita menggunakan media online ya teman-teman ya. Karena memang sekarang sudah eranya digitalisasi teman-teman ya, jadi sudah sangat lumrah dan wajar kita bertemu melalui jalur udara seperti ini teman-teman ya. Tuh, di Zoom meeting Sekolah Mentor Indonesia teman-teman ya. Oke. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom meeting pada siang hari ini ya, dari berbagai macam daerah ya. Ada yang dari Jabodetabek, ya, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Sumatera juga, Kalimantan, Sulawesi ya, boleh bergabung semuanya teman-teman. Kita ini Zoom meeting nasional, bahkan internasional. Kalau punya teman-temannya di wilayah daerah manapun atau di luar negeri sekalipun, boleh diajak teman-teman ya. Kalau memang jadwal dan jamnya bisa berkesinambungan secara bersamaan ya teman-teman ya. Jadi jamnya nggak terlalu jauh dan nggak bentrok dengan teman-teman yang di luar jangkauan, teman-teman ya. Oke, sebelumnya teman-teman di sini mungkin ada yang baru pertama kali teman-teman ya mengikuti program training di Sekolah Mentor Indonesia. Oke, alhamdulillah kita dipertemukan di platform Sekolah Mentor Indonesia ini guna untuk kita yang pertama kita niatkan untuk bersilaturahmi teman-teman ya. Bersilaturahmi itu yang paling utama. Kemudian kita juga menambah relasi dan juga kita menambah pengalaman juga ya teman-teman ya. Itu niat utama kita teman-teman ya. Dan juga kita niatkan untuk belajar ya, menuntut ilmu. Ya, jadi belajar menuntut ilmu nggak harus di sekolah, teman-teman ya, nggak harus di tempat pendidikan formal, ya. Dimanapun teman-teman bisa mendapatkan ilmu, ya. Dimanapun teman-teman bisa belajar, ya teman-teman. Ya, siapa tahu dengan belajar di luar sekolah, teman-teman bisa mendapatkan atau bisa menjaring ilmu lebih dalam, ya. Ditakutkan teman-teman di luar sana banyak teman-teman yang di sekolah, yang masih sekolah ya, kayak teman-teman kita tadi ada yang dari sekolah ya, SMK. Biasanya udah sibuk kegiatan di SMK di sekolah ya. Juga dengan jam pelajarannya yang sangat sangat padat. Jadinya pelajaran atau mata pelajaran susah untuk kita saring ya, susah untuk kita dapatkan. Nah, teman-teman boleh belajar di tempat lain, gitu ya teman-teman ya. Sekarang udah banyak sekali platform yang disediakan di eh, Indonesia ini ya, yang udah kita bisa maksimalkan, bisa kita rasakan dan bisa kita gunakan. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, boleh. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah datang di program training Zoom meeting Sekolah Mentor Indonesia kita pada siang hari ini dengan tujuan kita belajar bersama, sharing-sharing bersama tentang bagaimana kesiapan kita untuk menjadi seorang konten kreator ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita memang eh, alhamdulillah nanti akan disampaikan oleh expert kita ya, seorang expert kita di bidang konten kreator. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Oke, jadi nanti teman-teman silakan bisa disimak aja
seperti apa materinya, seperti apa penyampaiannya yang disampaikan oleh expert kita nih ya, coach kita ya, atau mentor kita dari Sekolah Mentor Indonesia. Nanti bisa disimak. Kalau ada yang mau difoto boleh, kalau ada yang mau di record ya, boleh juga direkam ya teman-teman ya, agar bisa lebih diingat-ingat lagi nanti materinya. Oke teman-teman, siap teman-teman ya? Boleh. Yang tadi saya bilang sambil di-share aja nggak apa ya, untuk link Zoom meetingnya ya. Oke, boleh. Baik teman-teman. Oke, oke sudah siap teman-teman ya. Kita langsung aja. Seperti apa nanti materinya kita dengarkan baik-baik, kita simak sampai materinya selesai. Baru nanti setelah materi selesai kita buka sesi diskusi ya, teman-teman ya. Nah, silakan kalau udah masuk di sesi diskusi, teman-teman boleh bertanya apa aja seputar materi yang disampaikan ya. Atau bertanya tentang sekolah mentor boleh, teman-teman ya. Apapun bebas teman-teman ya, yang masih satu ruang lingkup. Oke, ruang lingkup training kita pada siang hari ini. Oke. Oke teman-teman, siap teman-teman ya. Langsung aja kita simak materi kita seperti apa, materi tentang kesiapan kita ya, atau eh, preparation kita, persiapan kita bagaimana agar diri kita bisa menjadi seorang konten kreator yang bisa menjadi konten kreator yang bisa bermanfaat di berbagai macam bidang atau lini usaha. Nah, itu yang memang kita butuhkan saat ini, teman-teman ya. Kalau hanya menjadi konten kreator yang pintar atau yang banyak followersnya, nah itu udah biasa, teman-teman ya. Nah, sekarang pun followers sudah bisa disetting ya. Nah, namun gimana caranya kita bisa menjadi konten kreator yang bermanfaat ya di semua lini usaha, di semua tempat atau bidang usaha yang kita duduki ya. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita dengarkan seperti apa materinya. Oke, yang akan disampaikan oleh expert kita. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita nih ya. Oke, tinggal disiapkan aja teman-teman. Boleh. Barangkali nanti ada yang mau disiapkan, mau menyiapkan alat tulisnya dulu, boleh ya, disiapin dulu ya. Ambil buku dan penanya dulu. Barangkali ada yang mau dicatat, ya boleh teman-teman. Ya, oke, langsung aja kita panggil expert kita pada siang hari ini yang akan menyampaikan materi konten kreator untuk menjadi konten kreator yang luar biasa seperti apa. Langsung aja kita dengarkan materinya yang akan disampaikan oleh sosok yang sangat luar biasa dari mentor sekolah mentor Indonesia. Oke, langsung aja kita panggil mentor kita yaitu Kak Iqbal Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami persilakan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang bergabung di sini. Thank you banget udah mau luangin waktunya ya untuk ikuti pelatihan dari Sekolah Mentor Indonesia. Sebelumnya, teman-teman di sini yang sudah bergabung ada dari mana aja ya? Kita salam kenal dulu ya guys ya. Tak kenal maka tak apa nih guys? Tak kabur ya. Intinya kita pastiin dulu guys, kita siap menerima ilmu ini ya karena ilmu ini berhubungan langsung dengan apa yang kedepannya mau teman-teman lakukan ya. Balik lagi guys, kalau emang teman-teman misalnya mau belajar menjadi seorang konten kreator, pastikan teman-teman punya modalnya ya. Apa sih modalnya? Yang nomor satu adalah ilmu ya guys ya. Ilmu ini balik lagi ya, ada yang didapat secara gratis, ada yang didapat harus bayar ya, kayak kuliah gitu atau sekolah kita butuh waktu berapa tahun ya untuk bisa lulus. Ya, tiap bulan harus bayar SPP, tiap bulan kita harus mikirin gimana menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Ya, kalau seperti ini di Sekolah Mentor Indonesia, kita tidak mewajibkan teman-teman untuk bayar SPP tiap bulan. Teman-teman cuman tinggal hanya membantu support dari akun-akun sosial media kita ya, ada di Instagram Sekolah Mentor Indonesia, tinggal ketik teman-teman di Google juga udah ada, pasti ketik aja Sekolah Mentor Indonesia. Intinya teman-teman hari ini ya di hari yang sangat cerah ini mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan untuk aktivitas teman-teman. Yang terpenting adalah kita selalu diberikan keberkahan waktu ya, waktu kita untuk hal-hal yang baik dan untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, balik lagi puji serta syukur mari kita kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita diberikan kesempatan, waktu dan juga kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya robbal alamin. Kali ini banyak dari kita yang melihat bahwa perubahan sekarang sangat cepat ya teman-teman ya. Perubahan apa yang sangat terlihat yaitu bagaimana digitalisasi dalam bidang apapun sudah merambah ke sesuatu yang nggak kita kira teman-teman ya. Dulu tidak ada pekerjaan atau profesi yang dinamakan konten kreator. Tapi sekarang konten kreator itu adalah profesi yang sangat-sangat menjanjikan untuk banyak orang. Ya bayangin ya, kalau teman-teman belajar ilmu ini, terus teman-teman praktek, ya karena di dalam konsep Sekolah Mentor Indonesia, kita punya yang itu 10% teori, 90% praktek. Ya. Artinya setelah teman-teman belajar mengenai cara untuk bisa menjadi seorang konten kreator, teman-teman udah harus siap praktek. Ya. Komitmennya apa? Siap praktek. Ya balik lagi ya, kalau teman-teman udah paham ini, kita nggak hanya menyelesaikan apa yang kita sampaikan, tapi kita mempraktekkan apa yang kita dengarkan. Ya. Untuk itu, memastikan teman-teman siap untuk mendengarkan ilmu ini, saya mohon untuk teman-teman di sini ketik di kolom komentar siap. Oke, saya pengen tahu dulu apakah teman-teman udah siap. Silakan. Kalau belum, saya akan coba lihat bagaimana teman-teman yang lain karena ini ilmunya ilmu yang menjadi standarisasi untuk menjadi seorang konten kreator ya teman-teman ya. Nanti ilmu ini pun tidak semua dapat ya dengan kecilnya circle atau perputaran orang yang kita akan coba ajarkan. Makanya ini kita harus memastikan bahwa orang-orang yang di sini yang ada di dalam webinar ini siap untuk mendengarkan ilmu yang akan kita sampaikan ya. Terutama bagaimana caranya kita memiliki mindset ya, mindset seorang konten kreator ya. Balik lagi, konten kreator itu dibentuk oleh
pikiran-pikiran yang awalnya selama ini kita menutupi diri kita bahwa kita nih nggak mampu, kita nggak bisa gitu kan. Ya makanya kita harus belajar bagaimana untuk menjadi seseorang yang berani memberikan gambaran mengenai masa depan kita di era digital saat ini. Oke, bisa kita mulai untuk materinya. Kalau oke, saya akan mulai materi yang pertama di Sekolah Mentor Indonesia tentang bagaimana caranya kita memiliki mindset seorang content creator. Saya akan share salah satu materi ini yang memang menjadi tolak ukur kita dalam memberikan edukasi kepada content creator. Semoga ini bisa jadi salah satu bekal ilmu dan juga pengalaman untuk teman-teman. Ya. Slide-nya oke, sudah kelihatan slide-nya? Apakah slide-nya sudah kelihatan? Kalau sudah oke kelihatan, saya bisa melanjutkan apa yang akan saya sampaikan ini mengenai bekal jadi konten kreator ya. Ini bukan cuma berbicara konten kreator, tapi ini berbicara tentang mindset, niche, dan personal branding ya. Satu persatu akan saya sampaikan pengertian dan juga pemahamannya ya. Artinya kita bukan cuma berbicara tentang konten kreator, tapi kita berbicara tentang apakah saya mampu, apakah saya bisa, apakah ini menjadi salah satu tujuan hidup saya di dunia digitalisasi saat ini. Oke, kita mulai materinya ya. Judulnya yang kita akan bahas adalah bagaimana kita memiliki bekal untuk jadi seorang konten kreator. Oke, balik lagi ya. Orang bilang seperti ini, mulai bikin konten itu gampang ya, atau nggak sama sekali. Balik lagi sih. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika kita memiliki suatu mindset ya. Saya bisa nggak ya menjadi seorang konten kreator? Itu kan dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kita mulai. Saya bisa nggak sih mengerjakan apa yang saya sukain? Saya bisa nggak sih memiliki kemampuan di bidang yang saya gelutin? Atau saya bisa nggak ya bekerja sesuai yang saya mau? Nah, itu balik lagi. Ya, seperti konten kreator pun awalnya berpikir, oh konten tuh kayak udah kita videokan, kemudian oke seperti itu. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam ya, untuk membuat konten pertama kita aja kita butuh yang namanya preparation ya, persiapan ya. Itu bukan hanya berbicara tentang memvideokan sesuatu kemudian viral, tidak, tapi ini berbicara persiapan ya. Banyak orang berbilang mulai bikin konten tuh gampang ya atau enggak sama sekali. Balik lagi, pertanyaannya, apakah kita mampu untuk bisa membuat konten yang berkualitas dan bisa menjadi tujuan kita sebagai seorang konten kreator ya. Nah, banyak juga nih orang bilang ya, saya mau mulai Kak, tapi bingung kontennya apa ya. Saya juga takut nggak ada yang nonton ya kan. Apalagi saya belum pantas kan untuk jadi seorang konten kreator. Iya, semua orang memulai dari sesuatu yang dia ragukan, dari sesuatu yang dia takuti. Ya, sebagaimana manusia itu selalu menghindari kesengsaraan, mencari kebahagiaan. Artinya apa? Jika teman-teman mau mulai menjadi seorang konten kreator, hal pertama yang harus teman-teman rubah adalah apa yang ada dalam pikiran teman-teman. Ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa orang tidak mau mulai ya. Satu bingung, kedua takut, tiga belum pantas. Tapi bagaimana ini menjadi suatu hal yang bisa kita atasi agar kita bisa action. Saatnya kita coba cek di sesi ini, kita bakal ngebahas cara pikir seorang kreator. Ya. Terus kemudian bagaimana sih untuk menemu niche yang cocok ya. Dan bangun branding dari nol. Balik lagi, kosongkan pikiran teman-teman, fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Karena ini akan membentuk salah satu
pola pikir yang selama ini tidak teman-teman pikirkan. Ya, satu persatu akan saya bahas di sini. Mulai dari cara pikir kreator. Kenapa banyak orang gagal konsisten bikin konten? Balik lagi, dikarenakan tidak ada yang support, mungkin dari sisi penonton. Tapi konsistensi menjadi kunci. Ya, di balik kata gagal ada kata berhasil. Kita harus 99 kali gagal untuk menikmati satu kali keberhasilan kita. Kenapa banyak orang gagal konsisten bikin konten? Salah satunya dikarenakan tidak adanya motivasi dan keyakinan bahwa saya akan menjadi orang yang saya mau, yang saya inginkan. Ya. Karena di dunia konten kreator itu, kebanyakan konten-konten yang disampaikan itu berhubungan dengan kesukaan pribadi. Ya, hal-hal yang mungkin disampaikan kebanyakan karena tiap hari melakukan, tapi tidak pernah dipublish. Ya. Ini udah zaman digital, teman-teman. Balik lagi, teman-teman adalah media untuk teman-teman sendiri. Nah, kalau saya di Sekolah Mentor Indonesia, ini adalah media saya untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang selama ini orang pikir, oh itu modalnya besar ya, oh itu ternyata harus pakai eh, punya ini harus modal gini-gini. Enggak, teman-teman. Semua berawal dari relasi, koneksi, dan mindset. Ya. Pastikan hal-hal yang membuat teman-teman gagal itu tidak membuat teman-teman menyerah. Ya. Balik lagi nih, ya kenapa banyak orang gagal konsisten bikin konten? Yang pertama tuh mereka nggak ngerti gitu apa yang mau dibawa. Mereka nggak paham mengenai apa yang selama ini mereka ingin lakukan terhadap diri mereka. Mereka masih tertutup dengan apa yang mereka sukai. Akhirnya mereka tidak mengerjakan apa yang mereka sukai dan mereka terpaksa. Itu yang membuat gagal. Selanjutnya adalah ngelihat konten orang. Ya balik lagi ya, rumput tetangga lebih hijau, teman-teman. Balik lagi, kalau kita lihat rumput tetangga lebih hijau, ngelihat itu lebih baik, wah saya pengen seperti dia. Nggak bisa, teman-teman. Kita gali dulu kemampuan kita, kesukaan kita, apa yang kita suka itu harus kita pastikan itu terstruktur dan bisa kita manfaatkan untuk konten kita. Ya, konten di balik apapun itu butuh yang namanya kebahagiaan kita untuk menjalankan, teman-teman. Jangan pernah merasa insecure, ya. Insecure itu sesuatu hal yang membunuh kita secara perlahan, teman-teman. Bayangin, ya. Wah, dia udah jadi konten kreator yang besar tuh. Dia nggak bakal mau nih untuk kolaborasi sama kita atau ngobrol lagi sama kita. Banyak teman-teman kita yang dulu mungkin biasa-biasa aja orangnya sekarang menjadi seorang konten kreator, ya mohon maaf, agak jaga jarak. Tapi balik lagi teman-teman, bagaimana cara teman-teman nge-treatnya, memperlakukan mereka. Ya, orang-orang tidak berubah. Yang berubah hanyalah sifat karakter yang menguatkan dia bahwa contoh, misalnya orang ini dulu nggak terkenal, sekarang terkenal ya. Agak sulit kita untuk masuk ke ranah dia lagi. Karena untuk menjadi seperti mereka, untuk masuk ke circle mereka, kita harus memiliki sesuatu yang mereka butuhkan dan kita juga bisa bantu mereka. Nah, itu. Artinya, tidak harus menjadi orang yang minder, ya insecure. Tapi kita bisa jadi orang yang optimis, punya keyakinan, mindsetnya sudah saya inginkan, saya mau ketemu dia misalnya. Karena saya mau belajar sama dia. Itu dulu teman-teman. Balik lagi, mindset, ya pola pikir seorang kreator. Selanjutnya apa sih? Saya kalau mau jadi konten kreator saya harus sempurna dulu nih. Baru saya mulai. Enggak, teman-teman. Semua orang yang berhasil memulai dari hal-hal yang dia tidak sempurna. Ya, kalau udah sempurna semuanya orang juga nggak ada yang mau belajar, nggak ada yang mau proses. Pasti kebanyakan mereka berpikir bahwa oh saya bisa seperti ini karena saya mempelajari ini dalam waktu singkat nggak ada, teman-teman. Ya, dalam waktu jangka panjang minimal 10 tahun fokus di satu bidang itu udah paling cepat. Balik lagi, itu udah paling cepat. Pastiin hal-hal sempurna itu dilakukan dikarenakan konsistensi kita per hari, per minggu, per bulan, per tahun itu membuat kita jadi yakin bahwa oh mimpi kita ini udah sebentar lagi sampai nih. Kita bakal mampu nih, kita bakal bisa dapetin apa yang kita mau nih. Apa yang saya jalan ini nggak ada yang namanya orang lain bisa lakukan, saya doang yang bisa. Nah itu aja, mindset itu dulu teman-teman harus punya. Balik lagi, selanjutnya ketika teman-teman belum punya arah, mau dikenal sebagai apa sih diri kita ini ya balik lagi. Sekarang udah ada chat GPT teman-teman ya. Di chat GPT teman-teman bisa ketik ya kayak gini misalnya. Saya adalah seorang, kalau saya misal saya adalah seorang
sales marketing, atau saya adalah seorang owner bisnis, atau saya adalah seorang pedagang, ya tolong bantu saya pastikan memberikan solusi untuk setiap konten yang harus saya buat. Nanti saya akan coba kerjakan setiap hari secara konsisten. Nah, itu udah jadi arahnya itu sekarang bukan kayak dulu. Dulu harus ketemu dengan guru, harus ngobrol face to face. Sekarang nggak, tinggal ketik di Google, di Meta Ads ya kan, di WA udah muncul semuanya ilmu-ilmunya. Cuman itu yang membuat kita jadi terhambat karena banyak sekali plan-plan yang mungkin akan kita coba share gitu di sini, dan teman-teman pun akan coba melakukan itu ya kan. Tapi balik lagi ya, contoh lah hal kecil yang saya lakukan misalnya, saya mau dikenal sebagai apa sih dulu ketika saya membuat sekolah mentor ini di tahun 2017, ya saya mau dikenal sebagai seorang yang pengajar yang berbeda dengan yang lain ya. Saya mengajarkan ilmu yang berbeda. Artinya apa? Ilmu apa? Ilmu pengalaman ya, 90% praktek, 10% teori. Itu aja dulu. Nih saya udah tahu siapa yang saya arahkan, yaitu adalah orang-orang yang butuh dengan edukasi dan juga keberanian dalam bertindak. Itu aja. Selanjutnya, balik lagi ya teman-teman. Saya akan pastikan bahwa semua yang saya jelaskan tidak akan ada manfaatnya ke teman-teman kalau teman-teman nggak memiliki ini. Mindset. Ya, mindset itu salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Balik lagi. Apa sih yang membedakan kita dengan hewan? Kita diberikan akal. Ya hewan tidak ada akal, tapi mereka bisa loh punya rasa kemanusiaannya. Ya, balik lagi. Manusia diberikan akal pikiran untuk berpikir. Berpikir hal-hal baik. Ya karena makanya di dalam sebuah penelitian itu ada dua mindset ya. Pertama fixed mindset, kedua growth mindset ya. Fixed mindset itu menganggap bahwa kalau saya ini misalnya melakukan sesuatu, saya akan gagal nih. Tembok besar yang saya di depan saya ini susah dihancurin. Itu fixed mindset, teman-teman. Nah, kalau growth mindset itu kalau sesuatu itu besar di depan kita, tapi kita bisa melewati itu. Karena keyakinan kita, pikiran kita itu akan selaras dengan apa yang akan terjadi di mata depan kita. Walaupun itu belum terjadi. Tapi semesta itu akan mendukung kita. Jika kita berpikir saya mampu, saya bisa, saya akan membuat ini menjadi nyata, itu akan nyata teman-teman. Dengan cara yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Itu namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Ya, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita mau. Sudah pasti teman-teman. Boleh teman-teman coba ya. Mindset kita mempengaruhi hidup dan masa depan kita. Hanya hati-hati dengan ini. Bayangin teman-teman, ya. Teman-teman mau jadi apa sih dalam dunia digital sekarang? Mau jadi penonton atau mau jadi kreator? Dua nih pilihan hidup kita. Mau gagal atau berhasil? Kalau saya pikir hidup tuh nggak akan ada yang mau pernah gagal teman-teman. Tapi hidup yang berhasil dilalui oleh kegagalan-kegagalan yang berakumulasi. Ya akhirnya kita menganggap kegagalan itu adalah sesuatu yang memang harus kita lalui, proses yang harus kita lalui untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Ya, di balik itu mindset itu akan membuat kita menjadi yakin bahwa oh iya ya saya gagal seperti ini dikarenakan saya memang kepengen hal-hal yang saya lakukan ini jadi sesuatu yang membuat saya bahagia nih ngejalaninnya, nyaman nih, tenang saya, nggak merasa tertekan gitu. Karena hidup kita itu selalu dihadapkan dua pilihan. Pertama, kita mau jadi penonton atau kita mau jadi kreator. Ya, balik lagi nih, ya, hidup kita akan dihadapkan dua ini. Ya, ketika kita jadi penonton, ya, kita akan merasa bahwa wah yang kita tonton ini hiburan ya, wah kita seneng relax nih menilai dan membandingkan takut gagal. Ya kita kita nggak apa-ngapain, kita cuma takut gagal, kita diam. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Tidak adanya action, tidak adanya hal-hal yang merubah apa yang kita pikirkan. Ya balik lagi, yang kita pikirkan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Pun menjadi seorang konten kreator atau kita mencoba menjadi seorang konten kreator, pun kita harus posting apa yang kita posting, niat kita untuk memberikan value, fokus ke progres diri sendiri. Gagal, ya itu udah wajar. Itu bahan belajar untuk konten yang kita buat ya. Jadi konsistensi itu adalah kunci teman-teman. Kalau teman-teman konsisten dan yakin bahwa saya mampu, saya bisa, saya akan mulai, itu akan membentuk satu kepribadian, keyakinan, dan hal yang mustahil itu menjadi mungkin. Ya, balik lagi nih. Jangan pikirin views dulu, bangun kebiasaan dulu. Iya benar dong.
Ada orang yang mikirin gimana ya biar saya ditonton banyak orang, gampang teman-teman, semua itu bisa dibuat. Ya, tapi yang sulit apa? Natural, fokus, dan organik. Artinya apa? Tumbuh dengan sendirinya. Dikarenakan banyak orang-orang yang melihat ini sebagai manfaat. Jangan merasa bahwa saya nih orangnya nggak suka belajar, saya orangnya sukanya praktek. Balik lagi, orang yang praktek pun suka harus belajar dulu gitu. Kalau dibalik, kita praktek dulu baru belajar, ya memang kehidupan itu seperti itu. Tapi di dalam bisnis sekolah yang mungkin tanda kutip sekarang kita jalanin, ya sekolah mentor ini, 90% hampir kita praktek memang. Teori kita 10%. Memastikan bahwa apa yang teman-teman mau, itu bisa jadi apa kenyataan. Ya, dari sini aja teman-teman harus paham bahwa saya selalu mengingatkan bahwa hidup ini adalah pilihan. Mau kita jadi penonton atau menjadi orang yang menjalankan apa yang orang lain tonton. Kita sebut dengan kreator. Hal kedua kita itu harus kita nemuin niche. Ya, niche ini apa sih? Niche ini tuh kayak semacam tujuan visi misi kita ya. Apa yang kita mau lakukan itu harus fokus. Fokus apa yang akan kita lakukan? Cara paling aman mulainya seperti apa? Ya. Sini kita jelaskan bahwa untuk menemukan niche ya ada tiga hal ya. Biar niche-nya kuat. Ya. Yang pertama apa? Kamu suka, oke. Contoh nih, saya suka mengajar, saya suka main game, saya suka itu bukan hal yang menurut saya negatif, tapi balik lagi gimana kesukaan ini menjadi manfaat untuk banyak orang dan bisa memberikan value untuk orang-orang yang menonton kita. Ya. Dua, kamu ngerti mau belajar. Iya, jadi intinya hidup itu berbicara tentang pelajaran dan juga ujian. Kalau ujian, kalau mau ujian kita harus belajar dulu. Kalau sudah belajar, biasanya ujiannya juga tidak akan seberat itu yang kita mau isi nanti. Sama kayak dalam dunia konten kreator, semua itu adalah harus mengerti dulu, harus mau belajar dulu. Semua itu proses. Ya, kalau kita langsung bisa jadi, ya ngapain kita sulit-sulit cari ilmu ini? Kan ilmu ini adalah ilmu yang tidak semua orang paham. Tapi orang butuh. Balik lagi ke tujuan utama kita belajar adalah untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari. Banyak orang-orang lain yang butuh, tapi ternyata dia nggak mau belajar dikarenakan apa? Susah melawan rasa malas dia, meremehkan apa yang disampaikan. Ya, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Fokus terhadap apa yang disampaikan. Itu akan membuat kita yakin bahwa, oh ternyata kita itu banyak kurangnya ya. Oh kita harus belajar yang baru ini lagi, belajar lagi, belajar lagi. Itu adalah pelajaran yang harus terus kita lakukan sampai di posisi di mana kita nyaman dan bisa melakukan itu secara konsisten. Pastiin niche topik utama yang kamu bawakan itu sesuai dengan yang kamu suka. Contoh nih ya, ada orang suka bisnis suka skincare ya, artinya buat perempuan misalnya. Dia belajar ingredients, ingredients itu bahan-bahan. Kemudian dia bikin edukasi skincare, gimana sih caranya merawat wajah, gimana sih caranya merawat misalnya kulit ya, biar terlihat lebih menarik, terlihat lebih bagus gitu dipandang atau seperti apa. Di era filter saat ini memang semuanya serba dimudahkan ya. Katanya sih tanpa skincare bisa oke, tapi balik lagi semua akan punya tujuannya untuk bisa memberikan value. Apalagi, oh saya suka baca buku Kak. Terus relate sih sama Gen Z yang tanda kutip ya suka membaca buku tapi jarang buka bukunya. Ya kita review bukunya, kita share bukunya di mana? Sosial media kita terutama. Dan itu jadi salah satu bentuk pola niche kita ditemukan oleh beberapa orang yang lihat. Jadi sampai sini teman-teman paham ya. Jadi udah dua nih kita bahas nih. Pertama mindset ya. Kedua niche ya. Dan ketiga ini yang paling paling penting juga nggak kalah pentingnya sama yang dua tadi yaitu personal branding. Apa personal branding? Ya, personal branding itu adalah sesuatu yang menggambarkan diri seseorang tanpa harus orang itu menjelaskan. Itu paling mudah tuh. Kita kalau mau tahu orang itu seperti apa, kita lihat dari sosial medianya, postingan-postingannya. Kita nggak perlu menanyakan hal terlalu detail. Memang kita perlu untuk komunikasi di, tapi orang banyak yang tak perlu menjelaskan dirinya siapa, orang udah tahu dia. Karena apa? Karena dia sudah membangun personal branding. Personal branding dibangun
dengan hal-hal yang kita sukai juga. Balik lagi, kita harus suka dulu. Branding ini yang saya maksud bukan cuma logo, tapi karakter. Ya, karakter kita apa? Yang akan dilihat orang. Ya, bayangin ya, kalau karakter kita nggak menyesuaikan dengan sosial media kita, sulit orang untuk bisa mengingat kita susah. Ya, karakter kita orangnya misalnya cuek ya kan di sosial media kita oke lah ya kan terlihat ramah itu nggak bisa teman-teman. Itu harus selaras. Ya, memang banyak banyak palsunya kalau dalam arti sosial media, tapi balik lagi kita mengusahakan diri kita untuk selalu menyamakan dengan apa yang kita posting. Itu harus fokus, harus sama ya. Contoh ya, cara kamu ngomong ke audiens ya. Contoh kalau saya pribadi misalnya orangnya kayak kelihatan kalem, misalnya fun, tapi bisa serius juga tiba-tiba tuh ya kan. Artinya apa? Ini menggambarkan nanti ternyata dia tuh seperti itu loh. Orangnya nggak ada bedanya loh dengan dia yang dia posting dengan saat saya ketemu dia tuh orangnya tetap humble gitu kan. Itu bukan salah satu kepaksaan, enggak. Tapi memang itu adalah karakter dan sulit untuk orang lain tiru. Kalau itu dalam tune itu artinya cara berbicara, ya. Eh, Kuatnya bagaimana kita memberikan suara kita terhadap orang lain itu menggambarkan karakter kita banget. Sama kedua visual, ya. Visual apa sih? Kayak gaya thumbnail kita, warna font yang kita lakukan di sosial media kita atau apa, itu semua akan mempengaruhi teman-teman. Bahkan bio kita pun ya itu akan mempengaruhi juga nih orang siapa sih. Pas dilihat orang udah tahu oh dia ternyata seorang ini ya. Orang lihat kamu siapa dari situ. Dari satu kalimat aja udah cukup. Bio misalnya. Contoh bionya mengenai bisnis misalnya. Bisnis ya udah itu aja udah ketahuan gitu. Dia sedang membangun apa. Balik lagi, branding sebenarnya membantu orang cepat nempel sama kamu. Ini bener loh. Nggak tanpa kita sadari ya. Ketika kita membangun masalah branding, orang udah tahu, oh ini mampu apa enggak nih orang untuk ngerjain ini. Atau ini kira-kira cocok nggak ya untuk bisa diajak kerjasama atau diajak untuk kolaborasi. Itu semua berhubungan langsung dengan personal branding. Ya. Bukan orang yang kita cari, tapi orang yang mencari kita. Jadi balik lagi, kita tidak akan capek-capek nyari orang, tapi orang akan cari kita karena tahu branding kita seperti ini. Dari hal ini aja kita udah membayangkan bagaimana ke depannya personal branding ini akan menjadi hal yang sangat dicari oleh perusahaan, ya, terutama mencari pekerjaan, relasi, koneksi itu penting ya, dari personal branding. Ya. Jadi jangan sampai tidak dipikirkan ini ke depan ini harus disiapkan. Intinya, mindset creator tuh pertama terus belajar, bukan harus langsung bagus ya, tapi memulai untuk menjadi bagus, untuk konsisten, untuk bisa menciptakan karya. Kemudian niche-nya, niche itu fokus topik yang kamu bisa dan suka, itu pastiin juga tuh. Terakhir branding, konsisten bawa karakter kamu kemana aja. Orangnya ya balik lagi, karakter itu adalah hal yang menyelamatkan kita dari apa yang orang lain tidak suka. Biar orang lain bisa mensupport kita gitu ke depannya. Nah, kalau kamu jadi kreator, kamu pengen dikenal karena apa? Pastiin lagi nih, mau dikenal sebagai apa menentukan apa yang kita akan lakukan ke depannya. Kalau teman-teman masih penasaran, masih bingung apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa tanya di sini. Teman-teman ikutin sesi lanjutan saya dengan mentoring bareng tim-tim saya yang biasa ngerjain hal-hal yang bersifat kreatif. Dunia kreatif digital Sekolah Mentor Indonesia bisa bantu teman-teman untuk menjadikan teman-teman seorang konten kreator dan teman-teman berhak untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya akan bisa menjamin teman-teman bisa menjadi seorang mentor. Ya. Kalau teman-teman masih bingung gimana belajarnya ya langsung aja gabung ke channel Instagram kita di Sekolah Mentor Indonesia. Bisa teman-teman langsung scan QR di sini dan masuk ke channel Instagram kita. Jalan-jalan ke Surabaya boleh kalau mau tanya-tanya ya. Kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan saya kembalikan lagi mungkin ke host untuk memastikan apa yang kira-kira dari host pribadi mau ditanya atau dari audiens di sini yang mau coba bertanya silakan. Terima kasih. Itu nomor admin kita dan Instagram kita. Ya. Kira-kira ada teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Masih ada yang belum paham? Silakan.
Sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom komentar ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Nandi ya. Kak, izin bertanya, apakah di SMI ada training offline-nya Kak untuk content creator dan host? Nah, pas banget pertanyaannya, bagus banget nih dari Nandi. Kita di SMI, di Sekolah Mentor Indonesia, itu ada training offline-nya. Ya, kita ada beberapa tempat khusus untuk training offline. Ada di, nanti kita akan share lokasi di mana. Nanti teman-teman yang mau tahu lokasi di mana bisa masuk grup. Ya, grup di situ kita akan info untuk sebutnya apa ya? Meeting offline. Jadi kita belajar training offline ya. Di situ nanti kita akan belajar mengenai caranya untuk jadi seorang host live ya. Sambil ngopi bareng, sambil makan bareng di kantor kita yang memang proper untuk teman-teman belajar di sini langsung. Oke. Untuk Nandi, thank you banget udah bertanya ya Nan. Ditunggu kalau mau misalnya belajar langsung dengan kita di kantor kita bisa langsung. Oke. Lanjutnya ada untuk training content creator di Pernah Group Indonesia ya. Untuk training content creator di perusahaan bisa nggak Kak? Oh bisa banget. Ya, perusahaan kita juga menyediakan khusus untuk konten-konten yang memang mau didukung brand-brandnya gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan teman-teman butuh jasa dari Sekolah Mentor Indonesia, kita bisa langsung mampir ke perusahaan teman-teman dan langsung bantu calon-calon konten kreator yang akan mensupport usahanya teman-teman. Karena memang saat ini Sekolah Mentor Indonesia mensupport beberapa perusahaan ya. Salah satunya perusahaan teknologi untuk elektronik kita dari PT Datascript Indonesia ya untuk distributor laptop dan juga printer, TV dan juga elektronik alat rumah tangga, ATK juga ada, alat tulis ya. Dan kita juga support beberapa produk-produk di PT Perdana Indonesia untuk training ya untuk produk-produk makanan, minuman dan jasa. Perizinan juga kita ada, digital marketing, advertising kita juga ada di sekolah mentor ini dan yang terpenting digitalisasi dan juga proses untuk kita bagaimana memperkenalkan brand kita untuk menjadi media, media besar yang mensupport perusahaan-perusahaan agar bisa menjadi support system di beberapa bisnis yang sudah kita kerjakan. Ya. Satu lagi teman-teman, apakah jika sudah selesai training bisa langsung kerja Kak? Wah, bisa banget teman-teman. Justru di Sekolah Mentor Indonesia, selain teman-teman belajar, teman-teman akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan atau teman-teman menjadi seorang pengusaha, ya, yang nanti produk-produknya akan kita siapkan. Ya, teman-teman hanya tinggal siapkan mental teman-teman, waktu teman-teman untuk belajar dulu. Ya, semua proses belajar dulu, baru nanti bisa kerja. Kerja di sini bukan cuma kerja dalam arti digaji ya, tapi teman-teman akan diajarkan bagaimana teman-teman belajar menjadi seorang wirausaha, disiapkan produknya, toolsnya, marketingnya, diajarin cara jualannya, nanti teman-teman juga bisa jadi expert di bidangnya yang teman-teman suka. Oke, permisi Bapak, saya izin mau tanya. Banyak yang mengira personal branding itu cuma soal gaya bicara atau tampilan visual. Padahal sebenarnya jauh lebih dalam. Lantas apa saja komponen penting dalam membangun personal branding yang kuat dan konsisten? Terutama buat pemula yang belum punya pengikut. Oke, ini pertanyaan dari Lucy Dilan luar biasa bagus ya guys. Balik lagi ya, kalau teman-teman tidak diberikan kemampuan dalam berbicara yang baik, teman-teman harus belajar dulu pola komunikasi visual yang baik ya. Di Sekolah Mentor Indonesia, saya siapkan materi khusus untuk bagaimana menjadi seorang public speaking yang bagus, misalnya. Bagaimana kita punya rasa percaya diri yang tinggi. Bagaimana kita punya keyakinan bahwa tidak perlu ada pengikut yang banyak untuk bisa menjadi seorang konten kreator, teman-teman. Konten kreator itu sebenarnya dalam arti kecilnya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membuat suatu video yang tidak harus dia yang membuat. Sekarang sudah banyak ada aplikasi AI. Nah, di Sekolah Mentor Indonesia, tidak hanya kita harus bisa pintar berbicara public speaking, tapi kita belajar tentang aplikasi. Ya, aplikasi yang kita akan pelajari berhubungan dengan AI, video, konten yang akan otomatis teman-teman pelajarin. Nah, jika teman-teman mau, apa aja sih aplikasinya? Gimana sih cara mengaplikasikannya itu bisa. Teman-teman belajar nanti lanjutnya dari sini di Sekolah Mentor Indonesia di grup saya akan share beberapa public speaking dalam hal konten kreator. Tapi yang pasti untuk Rusidilan ya, saya balik lagi nih.
Kalau menjadi seorang pemula, kita harus pastikan dulu apa yang kita jalani itu adalah yang kita sukai. Bukan karena saya mau jadi dia, bukan. Tapi saya mau apa yang saya jalanin ini adalah kesukaan saya. Saya tidak mau ini dipaksakan oleh orang. Saya tidak mau. Saya mau semua ini adalah apa yang saya inginkan. Makanya saya buat. Itu dulu. Mindsetnya, ya. Komponen yang penting personal branding nomor satu adalah apa yang menurut kita baik. Kita posting. Pun tidak baik, jadi pelajaran untuk orang lain. Penting ya. Yang baik kita posting, tidak baik pelajaran untuk orang lain. Ini tidak ada hal yang harus kita beda-bedakan nih, baik atau tidak baik. Tapi ini semua akan jadi cerita ya. Cerita itu artinya storytelling ya. Untuk kedepannya harus Dilan bisa memastikan bahwa sukanya apa gitu. Pastiin kesukaannya itu tidak memberatkan gitu. Jadi bisa cepat action gitu, prakteknya langsung. Ya. Saya izin mau tanya juga Pak, bagaimana cara menjaga true personality saat membangun personal branding di media sosial, terutama ketika algoritma cenderung lebih menyukai konten yang sedang tren daripada konten yang benar-benar mencerminkan karakter kita ya Pak. Terima kasih. Oke, ini yang saya bilang tadi ya. Kita kalau ngikutin tren, rumput tetangga lebih hijau. Kita udah telat, ya. Gimana sih kita membuat tren itu kita duluan gitu? Karena kita memang membuat itu konsisten, tidak ada video yang meledak kalau kitanya tidak membuat video yang banyak. Itu aja kuncinya. Coba teman-teman bayangin ya. Kalau kita hanya fokus terhadap konten yang sudah meledak, kemudian kita pastiin yang meledak ini kita ikutin, kita nggak dapat engagement, kita nggak dapat yang namanya viewers yang besar. Kita cuma dapat kebanggaan untuk diri kita nih, bukan apa yang orang lain butuhkan. Jadi pastikan dulu yang sudah teman-teman buat, jika sudah tren, itu tidak harus teman-teman samakan. Ya, balik lagi. Ya, sosial media, konten kreator, itu semua adalah sesuatu yang awalnya iseng, tapi ternyata jadi pekerjaan. Personality, personal branding, sosial media, terutama ketika algoritma cenderung lebih menyukai konten yang tren ini adalah salah satu bentuk akumulasi dari hal-hal yang awalnya kita pikir saya tidak suka, ternyata itu yang viral. Oh, ternyata itu kasus viral. Oh, ternyata itu berita-berita yang tanda kutip kurang disukai viral. Yang kita sukai nggak viral ya karena awalnya tidak ada konsistensi yang kita lakukan dari satu postingan atau hal-hal yang berhubungan dengan konten yang kita mau buat. Itu juga mempengaruhi, ya. Jadi paham dulu ya karakter kita itu tidak harus orang lain suka. Bisa jadi orang nggak suka nih dengan karakter kita. Oh, ini orangnya terlalu berlebihan nih orang terlalu terlalu yakin nih terlalu pede. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Justru dengan seperti itu orang lebih percaya dengan kita bukan dengan persepsi mereka. Ya, kita nggak bisa merubah persepsi orang lain, tapi kita bisa merubah cara kita merespon apa yang mereka utarakan ke kita. Balik lagi, ya. Kalau kita udah cocok, ini ada pertanyaan terus ya, Gus. Permisi Pak, kalau kita sudah nemuin niche yang cocok tapi engagementnya belum maksimal, apakah sebaiknya kita pindah niche atau just mempertajam konten di niche yang sama, atau bagaimana cara menilai apakah niche tersebut masih layak dipertahankan ya Pak? Nah, gini. Niche itu sesuatu yang tidak harus kita suka, tapi kita pastikan dulu ini ada tujuan utamanya. Kayak contoh ya, tujuan konten itu balik lagi untuk menjual sesuatu yang mungkin orang lain belum terpikirkan kita bisa jual di situ. Apa? Karakter kita, kemampuan kita. Salah satunya apa yang mau kita jual? Mindset apa yang ada dalam pikiran kita buktikan, kita jadikan sebagai hal-hal yang tidak banyak orang lakukan. Ya, ini juga jadi kunci ya. Niche yang dipertahankan jika niche tersebut tidak cocok dengan apa yang kita jalankan, balik lagi ya. Mempertajam konten di niche yang sama, just konten. Ini balik lagi ya. Kalau pindah atau enggak pindah itu bukan salah satu solusi, tapi konsistensi dengan apa yang sudah dibuat dari awal. Postingan tidak boleh tidak rapi, harus rapi semuanya. Itu membuktikan bahwa kita orang yang konsisten, orang yang fokus, ya tidak berpindah-pindah bidang, tidak berpindah-pindah niche. Ya artinya niche itu bidang kalau saya bilang lebih gampangnya ya. Saya juga penasaran Pak.
Ketika kita mulai dikenal, kadang muncul tekanan untuk selalu sempurna atau ekspektasi audiens. Nah, itu bagaimana? Sorry. Itu bagaimana cara menjaga self personality agar tetap nyaman menjadi diri sendiri saat membangun branding di tengah tekanan tersebut. Gini, ini pengalaman pribadi saya ya. Ini saya akan cerita deh. Ini jujur. Kita kalau di mata orang sudah sempurna dengan sosial media kita yang wah ya. Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang orang lain mau. Sorry ya. Kalau saya, jika ada orang yang meminta saya seperti apa yang dia lihat, sorry saya akan bilang saya tidak seperti itu. Jika saya bilang enggak, ya saya enggak. Ini kekuatan dari sisi keyakinan saya bahwa tidak semua orang perlu kita bantu. Tapi harus ada alasan kenapa saya harus bantu kamu. Ini harus jelas. Tapi kalau alasan itu membuat kita jadi, kok jadi kita yang ditekan ya? Kok kita harus mengikuti standarisasi orang ya? Berarti kita yang akan dimakan dia. Nah, artinya apa? Tekanan itu muncul dikarenakan keinginan orang untuk memanfaatkan kita dan memastikan bahwa apa yang mereka inginkan tercapai. Udah, personality, self personality kita itu nyaman karena diri kita mau. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena kita disuruh orang, karena kita diminta tolong orang, sorry, itu akan membuat kita nggak nyaman, ya. Keterpaksaan namanya. Nah, itulah yang membuat yang tadi dibilang oleh Rusdia bahwa tekanan itu membuat kita tidak nyaman, iya. Karena kan kita punya rasa tidak enak, ya. Itu harus dihilangkan dalam hal apapun, ya. Kalau kita masih punya rasa tidak enak, ya kita akan khawatir ke depannya. Untuk apa kita melakukan ini kalau cuma untuk memenuhi ekspektasi orang, audiens kita. Tidak penting ya apa yang kita sampaikan, tapi apakah orang lain menghargai kita atau tidak dilihat dari cara mereka untuk bisa memposisikan diri kita sesuai apa yang mungkin mereka bisa nyaman. Dari sini ya pertanyaan-pertanyaannya luar biasa ini. Saya jujur kaget juga ini terutama Kak Rusi Dilan ini dari Surabaya ya. Boleh tahu nggak dari Kak Rusi Dilan ini backgroundnya apa ya? Agar saya bisa belajar untuk mengetahui ya apa yang kira-kira kenapa pertanyaan ini muncul. Soalnya saya penasaran nih ada sesuatu yang mungkin Kak Rusi Dilan mau pertanyakan lagi. Dari Kak Rusi Dilan ini sebelumnya masih SMA ya? Waduh tapi udah bagus ya. Udah kritis banget ya. Kak Rusi Dilan siap nggak untuk jadi seorang konten kreator setelah mendengar materi saya? Oke, tertarik ya? Nanti saya akan coba kirim beberapa materi-materi saya ke grup khusus untuk Sekolah Mentor Indonesia ya, untuk bisa dijadikan sebagai salah satu materi yang dipelajari oleh Rusidilan ya. Sekolah di mana di SMA mana Kak Rusidilan? Oke, sama-sama. 6 Surabaya ya. Wah, ini tahunya dari mana ini? Tahu sempat dari sosial media kah atau dari mana? Informasi mengenai webinar ini? Nanti kita akan coba buat Instagram ya, oke. Dari kapan nih ikutin Instagram saya atau sekolah mentornya? Sudah follow sekolah mentor Instagram kemarin? Oh kemarin, oke oke. Gimana gimana? Untuk Kak Rusidilan udah puas belum dengan jawaban saya atau masih ada yang diragukan atau masih belum puas? Gimana? Coba ada pertanyaan lagi? Ya tanya. Oke. Nandi boleh nanya apa? Puas Bapak. Oke. Ini puas puas ini 1 sampai 10 berapa nilainya nih coba? Nanya apa Nan? Boleh. Silakan. Ya. Puas Bapak beneran insightful. Insightful. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Mungkin dari saya ya cukup ya. Kalau teman-teman mau ini share, silakan atau mau menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan. Terutama Rusidila nih boleh nggak dihidupkan videonya? Saya mau tahu apa sih tanggapannya mengenai materi yang saya sampaikan tadi. Boleh?
Ya, silakan silakan. Oh, kalau mau coba nyampaikan apa yang mungkin siapa yang kira-kira ini bisa disampaikan aja. Ini nama Instagram saya guys, Juragan Ikraman. Mobil, oke sip. Thank you banget untuk Rusdilan, sehat-sehat ya. Sampai ketemu kalau suatu saat Rusdilan. Rencana mau kuliah apa kerja? Rusdilan di ini. Setelah lulus mau kemana? SMA, kuliah atau mau kerja? Kerja dulu Pak, oke. Mau bantu saya kerja? Bantu support di Surabaya? Saya akan coba nanti kita bikin grup khusus untuk ini karena ada beberapa produk-produk saya yang mau coba saya up ke daerah-daerah. Mungkin Rusdilan nanti bisa jadi konten kreator khusus di Surabaya atau mempromosikan beberapa produk-produk kita. Oke, kalau oke bisa nanti kirim CV-nya aja di grup atau japri saya via admin dan nanti dibantu. Bagaimana kita menentukan media apa yang harus digunakan untuk konten kampanye? Konten kampanye media apa aja ya? TikTok sih, nomor satu TikTok, Instagram, paling sering TikTok sih yang paling gampang FYP itu TikTok ya karena random. Iya balik lagi sih. Semua harus diposting biar jelas nih hasilnya apa dan nanti bisa memastikan bahwa semua itu di share ya. Kira-kira ada lagi nggak guys pertanyaannya dari teman-teman? Ya, oke, jika sudah saya bisa tutup untuk pertemuan latihan kita hari ini, training kita. Ya, kita siap jadi content creator dan host. Siap. Oke, gas. Kita akan gas beberapa cara kita untuk content creator dan host. Untuk kedepannya host live kita akan kita siapkan agar bisa mensupport beberapa produk-produk kita juga. Ya. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum saya tutup, ya, masih penasaran nggak teman-teman? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Dan silakan, terutama dari teman-teman yang udah bergabung di sini cukup Kak. Oke, dari Nani cukup ya. Dari Sudilan, dari yang lain, baik. Terima kasih rekomendasinya Bapak. Yo, thank you. Ya, sehat-sehat ya semua teman-teman di sini. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum saya tutup, eh ada yang mau coba kira-kira masih belum puas ya silahkan ya ngomong aja nggak apa-apa ya. Santai aja kita biar ada diskusi ya. Santai ya. Ini juga saya rekam nih, biar untuk saya posting, saya share nanti di YouTube. Ya ya, Sekolah Mentor Indonesia. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Terima kasih atas waktunya ya. Saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah simak materi kita dan sudah mengikuti sesi diskusi juga ya pada siang hari ini oleh Coach eh, Iqbal ya. Oke, gimana teman-teman materinya? Luar biasa mantap ya teman-teman ya. Saya lihat tadi diskusinya berjalan dengan lancar juga ya. Yang sudah bertanya bagus ya untuk pertanyaannya nggak apa ditanyain aja apa yang jadi pertanyaan teman-teman ya teman-teman ya. Oke, oke. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi langsung ke Kak Iqbal langsung boleh ya langsung atau mau ke admin sekolah mentor boleh ya di Instagram atau di TikTok teman-teman ya. Oke, boleh nanti disampaikan aja. Oke, bagi teman-teman yang di luar jangkauan, di luar daerah, mau membuka kelas-kelas online seperti ini juga boleh ya lewat sekolah mentor ya. Nanti teman-teman di sono di tempatnya masing-masing itu buka cabang sekolah mentor di daerah mana boleh. Nanti kita support ya. Kita support semuanya materi, semua kemudian ada alat bantu kita tool semua kita bantu support semua teman-teman ya. Yang penting teman-teman mau ada orangnya aja ya, ada tim atau ada teman-teman yang mau belajar juga ya. Minimal 5 sampai 10 orang ya. Kalau nggak ada 2 atau 3 orang juga nggak apa. Teman-teman ikut ajak buat belajar bareng-bareng ya. Nanti kita support, kita jadwalkan seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali untuk training online ya. Jadi gitu teman-teman ya, boleh ya. Oke, nanti di info aja selebihnya untuk teknisnya seperti apa ya untuk membuka support sekolah mentor Indonesia di wilayahnya teman-teman yang lain. Oke, mantap ya. Jadi kayak contohnya ada Kak Lucy Dilan ya dari Surabaya. Oh, saya mau buka training coaching juga nih Kak di Surabaya. Boleh ya. Nanti adain training online. Nanti kita yang bantu support ya untuk eh, hadir di setiap webinar yang dibuka oleh Kak Lucy Dilan. Yang penting Kak teman-teman di sana hanya menyediakan apa membuat platform di sana ya, membuat relasi di sana agar teman-teman yang di sana itu ada keinginan dan niat untuk belajar juga. Nanti kita sekolah mentor, disitulah kita sekolah mentor masuk dan bisa support teman-teman. Ya, begitu juga dengan teman-teman yang lain ya. Boleh, silakan kalau ada. Saya di komunitas saya butuh eh, mentor juga Kak, seperti ini ya. Mentor untuk konten kreator atau digital atau lain-lain ya. Boleh nanti di info aja ke sekolah mentor ya teman-teman ya. Nanti kita support seperti apa bagusnya, seperti apa baiknya ya. Apakah kita adakan training offline atau online? Kalau yang masih satu jangkauan, mungkin training offline bisa juga ya. Tadi yang seperti dikatakan oleh Coach Iqbal ya. Tadi kita sambil sharing-sharing, sambil silaturahmi, sambil ngopi-ngopi, sambil makan-makan ya, bareng kita sambil training juga ya. Tapi kalau yang jauh di luar jangkauan nanti bisa gak? Kalau kita online aja nggak apa ya, boleh teman-teman ya. Dan juga nanti didukung oleh support-support konten dan juga materi-materi yang lain. Oke, teman-teman itu aja teman-teman ya, cukup ya untuk training kita pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya telah menghadiri training kita. Nantikan training kita selanjutnya teman-teman ya. Ditunggu aja infonya di sosmed kita ya. Nih ada nih, bagi teman-teman jangan lupa follow nih ya di komen ya. Jangan lupa follow @sekolah mentor Indonesia, @sekolahmentor.id dan klik link di bio kita untuk join channel mentoring kita ya. Nah, ini teman-teman ya. Nanti dicek aja akun kita. Oke, akun Sekolah Mentor Indonesia di all sosmed ya, semua sosial media yang ada. Oke, teman-teman, cukup mungkin itu aja teman-teman ya untuk siang hari ini. Untuk training kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Nantikan training kita selanjutnya teman-teman ya. Oke, apakah training offline atau online ya? Oke, siap Kak, terima kasih banyak. Oke, siap, terima kasih teman-teman ya. Oke, teman-teman, thank you.
Saya host pamit undur diri teman-teman ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.